Beberapa pemain skuad Garuda langsung laris manis di buru klub-klub Eropa. Mereka disorot positif sejak membawa pasukan merah putih melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk dirumorkan kuat jadi buruan salah satu raksasa Eredivisie Belanda, sementara Jay Ides masih berpeluang hengkang ke klub besar Serie A. Tom Haya dan Nathan Cho Aon juga dirumorkan akan segera mendapat klub baru. Bagaimanakah peluang pemain timnas Indonesia yang semakin diburu klub Eropa? Timnas Indonesia mencetak sejarah baru lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia juga disorot oleh media asing dari Jepang seperti Hochi News. Pada ronde kedua, Indonesia melaju ke ronde ketiga dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Skuad Garuda punya para pemain muda yang bakal menjadi ancaman, tulis Hochi. Media lokal Korea Selatan seperti Nate juga menantikan kiprah Shin Tae-yong di ronde ketiga. Akankah keajaiban Shin Tae-yong berlanjut di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Tulis Nate. Selain disorot berbagai media asing, timnas Indonesia juga semakin dipantau oleh pemain keturunan. Darah keturunan Belanda seperti Damian van Dijk tertarik membela skuad Garuda. Hadirnya pemain Telstar ini diakini bisa membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Bukan hanya itu, para punggawa skuad Garuda juga semakin diminati klub luar negeri terutama Liga Thailand yang tertarik mendatangkan pemain Indonesia. Berkaca dari Asnawi Mangkualam, Jadet Maalart berharap makin banyak pemain Indonesia di Thai League. Bagus buat Thai League mempunyai kuota ASEAN. Warga Indonesia adalah negara terbanyak di ASEAN. Saya berharap makin banyak pemain Indonesia yang berkarir di sini, ucap Maalart. Selain diburu klub ASEAN, para punggawa skuad Garuda juga terus diminati klub Eropa. Salah satunya ada nama Kelvin Verdonk yang terus bermain konsisten di Eredivisie Belanda. Pemain berdarah Aceh ini selalu menjadi pilihan utama di starting line-up NEC Nijmegen. Di musim lalu, Verdonk tampil sebanyak 40 pertandingan dengan total sebanyak 3.516 menit bermain. Ex-pemain Famalicão ini hampir membawa NEC Nijmegen berlaga di UEFA Conference League. Kontribusi hebat Verdonk juga membawa NEC melaju ke final Piala KNVB. Sayangnya sang pemain gagal membawa klub asal kota Nijmegen ini meraih trofi juara. Verdonk dan kawan-kawan tumbang dengan skor tipis 1-0 dari sang runner-up Eredivisie yakni Feyenoord. Padahal jika bisa menang, NEC bakal mengunci tiket ke Europa League. Meski gagal meraih trofi juara, nama Verdonk justru tiba-tiba dikaitkan dengan AS Alkmaar. Skuad The Kaasboeren tertarik memboyong Verdonk yang fleksibel bermain di banyak posisi. Sang pemain dapat menjalankan peran sebagai bek tengah, bahkan menjadi winger di lini serang. Namun, Verdonk kabarnya lebih berambisi hengkang ke kompetisi luar Belanda. Sang pemain dirumorkan sedang menunggu tawaran dari klub Eropa lainnya. Kemudian ada Jay Ides, yang juga langsung diburu klub papan atas Serie A. Setelah tampil memukau bersama skuad Garuda, Bang Jay sempat dirumorkan jadi incaran Inter Milan. Ides sendiri bahkan langsung mengonfirmasi rumor transfer panas ini. Inter Milan tertarik mendatangkan saya pada musim depan 2024-2025, mohon doanya, tutur Bang Jay. Setelah diminati Nerazzurri, nama Ides semakin meroket saat dirumorkan ke Torino. Bang Jay disebut bakal masuk rencana baru skuad Granata yang resmi dilatih Paolo Vanoli. Media lokal kota Turin, seperti Toro langsung menyambut Ides layak dipinang skuad Granata. Ides merupakan sosok bek yang punya fleksibilitas, sebagai salah satu kelebihannya dia bisa bermain di mana saja di lini pertahanan. Sebuah perekrutan yang menarik jika Torino berhasil mendapatkannya, tulis media Toro. Nama Bang Jay juga masuk dalam radar incaran Parma. Seperti diberitakan media Forza Parma, pemain bertahan Venesia itu telah menunjukkan kemampuan dirinya musim ini berkontribusi penting bagi promosi tim asal kota Laguna itu ke Serie A, kutip Forza Parma. Meski diincar banyak klub Serie A,
Venezia kabarnya enggan melepas Bang Jai. Buktinya sang pemain langsung masuk dalam daftar skuad Laguna di Serie A musim depan. Bang Jai berpeluang debut di kasta tertinggi Italia ini saat melawan Lazio di laga pembuka. Performa moncer bersama timnas Indonesia juga mendatangkan berkah untuk Tom Haye. Ex pemain NAC Breda ini sempat dirumorkan masuk radar transfer Como 1907. Sayangnya rumor kepindahan Haye ke klub Italia ini langsung dibantah oleh Nirwan Suarso. Petinggi Como ini menyebut Haye belum layak menjadi pilar kunci skuad Lariani. Dilihat dari evaluasi data pemain Indonesia, kalau masuk ke klub kami, pasti akan jadi cadangan, bahkan mungkin tidak main sama sekali. Ngapain? Tegas Suarso. Setelah transfer ke Como batal, Haye justru nggak bertahan di SC Heerenveen. Sang profesor memutuskan hengkang setelah membela skuad The Super Friesen selama 2 musim. Padahal, Haye berpeluang dilatih oleh Robin van Persie jika bertahan di SC Heerenveen. Ex-striker Manchester United ini sudah resmi menjadi pelatih baru skuad The Super Friesen. Sekarang Haye dirumorkan bisa merumput di Liga Perancis karena diincar OGC Nice. Klub milik Sir Jim Ratcliffe ini dikabarkan terpikat dengan permainan sang profesor. Kemampuan Haye sudah dipantau langsung oleh pemandu bakat Nice, yakni Morgan Boulier. Tom Haye pernah bermain di SC Heerenveen. Pemain ini cukup lambat, tetapi memiliki kualitas passing, umpan silang dan tembakan yang sangat baik. Berikutnya ada Nathan Cho Aon yang semakin meroket. Sejak membela timnas Indonesia, sang pemain terus menjadi andalan Shin Tae-yong karena fleksibel mengisi banyak peran. Nathan kadang dipasang sebagai gelandang bertahan, bahkan bek sayap kiri. Pemain berdarah Jawa ini sekarang tengah bersiap untuk menjalani pramusim bersama Swansea City. Dirinya kembali memperkuat skuad angsa setelah dipinjamkan ke Asirenvan di musim lalu. Akun X resmi Swansea sempat memposting foto Nathan ketika sedang berlatih. Meski sedang bersiap untuk pramusim, ex pemain Excelsior ini kabarnya bakal dipinjamkan lagi. Sebagai informasi, kontrak Nathan bersama Swansea masih aktif hingga Juni 2026, sayangnya pemain skuad Garuda ini belum mendapat kesempatan bersama skuad angsa. Media Footballic World menjelaskan situasi Nathan di Swansea. Pemain timnas Indonesia berusia 22 tahun ini bergabung dengan Swansea dari Excelsior Rotterdam musim panas lalu. Namun, dia belum pernah bermain di tim utama Swansea, tulis Football League World. Pemain skuad Garuda ini rumornya akan dipinjamkan FC Emmen yang mentas di divisi kedua Liga Belanda. Klub asal Provinsi Drenthe ini siap memberikan Nathan menit bermain reguler, bahkan FC Emmen gak menutup peluang untuk mempermanenkan sang pemain. Dengan tampil cemerlang bersama skuad Garuda, akankah para pemain ini bisa menembus klub top Eropa?